Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, kembali lagi sama Ibu. Sekarang kita belajar matematika lagi untuk materi hari Selasa ya, seperti biasa. Sekarang kita masuk ke yang diagram Venn ya. Kamu bisa cek di halaman buku paket ya. Ibu masih pakai buku paket dan buku LKS ya. Coba kamu lihat buku paket halaman 84 ya. Halaman 84. Oke, nah sekarang kita belajar diagram Venn ya. Diagram Venn itu menggambarkan himpunan dan anggotanya dengan nanti kamu lihat sendiri di halaman 84 ya. Ibu kasih contoh dulu. Misalkan diagram Venn itu biasanya ketentuannya ya. Ketentuan diagram Venn. Yang pertama ya, himpunan semesta. Kamu masih ingat himpunan semesta ya? Himpunan semestanya digambarkan dengan persegi panjang ya. Persegi panjang. Lalu yang kedua itu anggota himpunannya digambarkan atau ditunjukkan dengan nokta. Nokta itu atau ini ya, titik. Nah, nokta atau titik itu untuk anggota himpunannya. Sedangkan untuk suatu himpunannya ya, himpunannya digambarkan dengan lingkaran atau kurva gitu ya. Oke, Bi. Nah, di sini ada contoh ya. Himpunan S, jangan lupa S itu semesta. Himpunan semestanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Jangan lupa pakai kurung kurawal. Dan himpunan A-nya itu ada 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8 ini apa sih? Bilangan genap. Sekarang ditanyakannya adalah buatlah diagram Venn-nya. Yang pertama kita lakukan adalah membuat himpunan semestanya. Himpunan semestanya tadi apa? Berupa persegi panjang. Nah, ini harus wajib kamu pakai penggaris nah ya, berhubung ibu penggaris ibu di sekolah. Jadi ibu buatnya sebisa mungkin lurus deh. Kamu tapi harus pakai penggaris, diwajibkan ya. Nah, himpunan semestanya berupa persegi panjang. Jangan lupa di sini dikasih S atau semesta. Nah, seperti ini. Lalu, perhatikan. Himpunan semestanya 1 sampai 8 dan himpunan A-nya adalah 2, 4, 6, 8. Kita bikin dulu himpunannya. Himpunan yaitu adalah himpunan A. Karena di sini cuma dikasih tahu himpunan A. Himpunan A ini apa aja? 2, 4, 6, 8. Kamu lihat tuh, perhatikan. 2, 4, 6, 8 ini termasuk himpunan semesta tidak? Ada nggak? Ada ya, ini. Terus 4. Terus 6. Lalu 8. Nah, bagaimana menggambar 2, 4, 6, 8? Tadi apa? Menggunakan nokta atau titik ya. Kita gambar dulu himpunan A-nya dulu ya. Di sini berarti 2. Di sini 4. Di sini 6. Di sini 8. Bagaimana dengan sisa-sisanya ini? 1, 3, 5, 7. Itu di himpunan semesta di arah sini ya, di sini. Nah, di luar dari si himpunan A. 1, 3, 5, 7. Oke, seperti itu ya. Oke, lanjut ya. Kita contoh yang lainnya ya. Sekarang ada himpunan semesta di mana himpunan semesta itu adalah anggotanya bilangan asli kurang dari 10. Nah, apa aja sih bilangan asli kurang dari 10? Berarti himpunan semestanya itu adalah 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10-nya melok dah. Kurang dari. Berarti kurang dari 10, 10-nya tidak ikut ya. Lalu di sini ada himpunan B-nya 2, 5, 7, 9. Kalian lihat dulu, 2, 5, 7, 9 ada tidak di himpunan semesta ini? Ada ya. Sini 2. Sini 5. Di sini 7. Dan di sini 9. Sekarang kita buat diagram Venn-nya. Seperti tadi, kita buat dulu persegi panjang yang merupakan himpunan semesta. Lalu kita buat dulu kurva atau lingkaran, di mana lingkaran ini merupakan himpunan dari B. Kita tulis dulu B ya. Lalu kita kasih anggotanya di sini, berarti 2, 5, 7, 9. Lalu sisanya bagaimana, Bu? Sisanya yang himpunan semesta kita taruh di luar. Di sini berarti 1, 3, 4, 6, dan 8. Mudah bukan? Bi? Oke, lanjut nak ya. Tadi kita belajar hanya satu himpunan saja yang ada di dalam sini. Sekarang kita belajar 2 himpunan bagaimana ya. Lihat, himpunan semestanya di sini ada 1, 2, 3 sampai 10 ya. Lalu himpunan P-nya 1, 2, 3, 8 dan 9. Lalu himpunan Q-nya 2, 4, 6, 8. Coba kalian perhatikan dulu. Himpunan P dan himpunan Q ya, himpunan P dan himpunan Q ada tidak berada di himpunan semesta, ada semua tidak anggotanya? Ada ya. Nah, kalau sudah ada, sekarang kita lihat himpunan P dan himpunan Q. Lihat, di mana anggotanya yang sama? Coba kalian perhatikan dulu. Ya, di sini yang sama berarti ada 2. Nih, 2 dengan 2 ya. Lalu ada apa lagi? 8 ya, 8. Di sini 8. Karena anggotanya sama, maka nanti lingkarannya dia akan beririsan atau yang namanya berpotongan ya. Nanti Bu gambarkan dulu, kita bikin dulu lingkaran atau kurva. Nah, kita sebut di sini himpunan P, lalu himpunan Q-nya kita buat seperti ini. Nah, Q. Kenapa dia saling tindih-tindih ya atau saling beririsan? Karena dia memiliki anggotanya yang sama. Nah, boleh anggotanya sama kita tulis di tengah-tengah sini. 2 dan 8. Lalu bagaimana yang selanjutnya? Yang selanjutnya tinggal masukkan di sini saja. Berarti di sini 1, 3, dan 9. Nah, di sini berarti sisanya 4 dan 6. Nah, ini menyatakan bahwa himpunan P masuk juga nih 1, 2, 3, 8, 9. Dan himpunan Q 2, 4, 6, 8. Dia membuatnya menjadi irisan. Lalu sisanya bagaimana yang semesta? Kamu perhatikan di sini caranya. 1, 2, 3, 4, 5 belum ada. Taruh sini 5. 6, 7. Nah, 7-nya belum ada. 7, 8, 9. Nah, 10-nya belum ada. Gitu. Gampang kan? Oke anak-anakku, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya, itu adalah himpunan bagian ya. Himpunan bagian biasanya dinotasikan seperti ini ya. Nah, ya seperti C tapi agak panjang jadi kayak magnet gitu. Nah, ya. Himpunan bagian ini ya, misalkan dicontohkan, Ibu langsung kasih contoh ya biar kamu paham langsung. Oke, contohnya misalkan di sini adalah himpunan A, anggotanya 1, 2, 3 dan B himpunannya anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Kalian perhatikan ya. Di sini anggota A 1, 2, 3 dan B 1, 2, 3, 4, 5. Kalian perhatikan ya. Lihat. Anggota A bagaimana dengan B? Sama tidak? Ini sama ya. 2 ini sama, 3 ini sama. Ini membuktikan bahwa A merupakan himpunan bagian dari B. Ya, dan B memuat
himpunan bagian dari A, ya. Jadi si A ini himpunan bagian dari B, B ini memuat himpunan dari si A. Jadi kalau misalnya kita diagram Venn kan, ya, S. Nah, A-nya 1, 2, 3. B-nya bagaimana B-nya? B-nya di luar si. Nah, di sini 4, di sini 5. Jadi si B-nya ini nih memuat semuanya A. Sedangkan A merupakan bagian dari B. Gitu. Dan ini dapat kita baca berarti menjadi A himpunan bagian dari B, lalu himpunan B, ya ini ya, himpunan B memuat himpunan dari si A, gitu. Nah, ini ada contohnya lagi ya. Misalkan himpunan P itu anggotanya A, B, C, D, E, F, dan himpunan Q anggotanya B, C, D, lalu R himpunannya A, D, E. Nah, sekarang kita lihat ya, kita telaah bagaimana hubungan Q terhadap P, bagaimana hubungan R terhadap P, ya. Lihat, Q dulu kita perhatikan. Q itu bagaimana terhadap P? B termasuk anggota P, C-nya juga, D-nya juga. Nah, berarti ini membuktikan bahwa Q, himpunan Q, ya, merupakan himpunan bagian dari si P. Nah, gitu. Terus bagaimana? P memuat Q tidak? Iya, karena dia ada ya. P. Gitu. Ya. Lanjut yang ini, yang R. Yang R lihat sama nggak? A ada, D-nya juga ada, E-nya juga ada. Berarti ini menandakan sama. R merupakan himpunan bagian dari si P, ya. Lalu P memuat dari si R. Oke. Oke, lanjut lagi contoh yang lain. Di sini ada himpunan A 2, 4, 6, 8, sedangkan B 2, 4, dan 7. Sekarang kita telah lagi. A itu bagaimana terhadap B, B terhadap A bagaimana ya. Kamu perhatikan dulu, di sini 2-nya sama, oke. 4-nya sama. 7-nya ada nggak? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti B itu bukan himpunan bagian dari si A. Dan kebalikannya, A tidak memuat himpunan dari si B. Kenapa? Karena ada satu anggota yang tidak sama. Jadi gitu, kalau misalnya anggotanya tidak termasuk himpunan A, dia bukan himpunan bagian. Gitu ya. Oke anak-anakku, pelajaran hari ini Ibu rasa cukup sekian ya. Nanti kita lanjut lagi untuk minggu depan. Ya, untuk tugasnya nanti akan Ibu kirim secara terpisah. Pokoknya untuk materi ini silakan kalian catat di buku catatan. Oke, terima kasih anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.